Bismillahirrahmanirrahim. Coba dengerin, hari ini kita membahas kembali hadis arba'in. Ini jamaah nggak hadir, mungkin jalan-jalan kali ya, karena tanggal merah ya Bu ya, kali itu mah. Hari ini tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tambah panjang umur kita, tambah berkah hidup kita, tambah senang bahagia hidup kita, amin ya Allah ya Rabbal. Nah, hari ini kita membahas tentang hadis yang ke-31 dari sahabat Abi Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, seorang sahabat yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya seperti apa? Yaitu begini Bu. Ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi seorang laki-laki. Laki-laki ini datang ke Rasulullah. Lalu dia nanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin." Tunjukkan satu amalan. Ija amiltu habbani Allah. Amalan yang membuat Allah cinta kepadaku. Wahabin nas, dan juga manusia cinta kepada manusia cinta juga kepadaku. Allah cinta, manusia cinta. Pengen gak Bu? Kalau Allah sudah cinta, apapun yang kita minta pasti Allah kasih. Kita doa pengen kaya, Allah kasih. Kita doa pengen sehat, Allah kasih. Kita doa pengen surga, Allah kasih. Pengen panjang umur, Allah kasih. Jadi kalau Allah cinta, makanya carilah cinta Allah, amalan yang membuat Allah cinta. Pasti kalau Allah cinta, doa mustajab, keinginan dikabulkan, cita-cita dimudahkan, urusan lancar kalau Allah cinta. Makanya cari cinta Allah. Bagaimana ya Rasulullah, saya pengen tahu tuh. Kalau orang datang biasanya minjem duit. Kalau orang datang biasanya pengen dapat kerja. Ini mas sahabat dan Nabi pengen dapat cinta Allah. Sebab ini kunci Bu. Kalau Allah cinta, rezeki lancar. Kalau Allah cinta, hidup mudah. Kalau Allah cinta, urusan mudah. Ya, kemudian bukan itu aja ya Rasulullah. Bukan Allah cinta, bukan hanya Allah, tapi manusia siapapun dia, mau yang mukmin, munafik, kafir sekalipun cinta kepadaku. Jadi amalan yang membuat Allah cinta, manusia cinta. Apa amalannya? Sholat bukan, puasa bukan, zikir bukan, haji bukan. Apa amalannya? Nah, mari kita lihat. Ya, kata Nabi, ijhab fid dunya yuhibbukallah. Juhudlah dengan dunia, maka Allah cinta kepadamu. Yang jadi masalah apa itu juhud? Juhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau juhud itu artinya adalah mengambil sedikit saja hajat dari Allah masalah dunia. Ya, hajat kita apa? Sedikit aja dari dunia. Ya Allah, hamba pengen haji, Allah kasih. Hamba pengen umrah, Allah kasih. Hamba ingin bersedekah, berinfak, Allah kasih. Hajat kita itu dimudahkan. Bagaimana caranya? Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan, az-zuhdu ada tarku ma la yanfa'u, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat fil akhirah, untuk akhirat. Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Contoh berlama-lama dengan handphone, itu nggak ada manfaatnya. Kecuali ibu bikin konten dakwah, bikin konten yang bermanfaat, lihat Al-Quran di handphone,
lihat hadis di handphone, lihat apa yang bermanfaat. Kadangkala kan kita lihat handphone untuk gosip, lihat handphone untuk ngomong-ngomongin orang. Iya, ngomongin orang enggak, sekarang mah tangannya ngomong. Sama aja Bu, dosanya sama. Ya kan? Iri hati sih enggak, cuma di kalimatnya di handphone juga suka hasut iri hati. Ya kan? Bener apa betul? Nah tuh handphone, ada nenek-nenek main TikTok joget-joget. Aduh, ada nggak yang begitu? Auzubillahi min dzalik. Udah pinter-pinter nenek-nenek main TikTok. Ya Bu, saya juga punya TikTok Bu, tapi isinya dakwah, konten dakwah. Boleh nggak? Boleh. Jadi handphone itu setan gepeng. Jadi kalau ibu punya setan, buang aja setannya Bu, buat saya. Iya, setan gepeng. Ini seperti pisau, siapa yang megang? Kalau yang megang pisau tukang jagal, hanya kepala kambing, kepala sapi, kepala ayam. Tapi kalau pisau dipegang oleh pembunuh, perampok, pencuri, maling, garong, pasti untuk apa? Untuk membunuh, untuk mencuri, untuk maling. Itu bagaimana, siapa yang megang? Kalau ibu-ibu pengajian megang handphone, isinya Al-Quran, hadis, manfaat, dakwah. Lihatnya YouTube, Saifullah Az-Zikra. Lihatnya Instagram, Asep Saifullah 1773. Lihatnya Facebook, Asep Saifullah. Lihatnya TikTok, Saifullah Kabita, Saifullah Kolbun Salim. Ini sengaja diumumin supaya ibu ikut lihat, ada manfaatnya. Isinya apa? Coba aja lihat. Ya, isinya dakwah, isinya nasihat, isinya bermanfaat. Sampai hari ini nih direkam untuk YouTube Saifullah Az-Zikra. Insya itu handphone tuh bagaimana, siapa yang megang? Bisa menghasilkan uang, bisa. Bahkan ada emak-emak yang penghasilannya sehari 1 juta, sebulan 30 juta. Bisa nggak? Bisa. Iya, bermanfaat. Nah itulah bagaimana siapa yang megang. Nah jadi yang tidak bermanfaat itu juhud namanya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau bahasa begini boleh saya, juhud itu artinya dia memiliki dunia tapi tidak dimiliki dunia. Dia kaya, dia punya jabatan, tapi tidak dibudaki oleh kekayaannya, tidak dibudaki oleh jabatannya. Dia kaya jadi dermawan, dia punya jabatan jadi amanah, dia terkenal menjadi manfaat. Tuh kan, untuk dakwah. Betul benar Bu? Itu. Jadi kira-kira nih, yang lebih baik ada orang kaya bersyukur, ada orang miskin yang sabar. Lebih baik yang mana Bu? Kaya bersyukur. Kenapa? Kalau miskin sabar untuk dirinya sendiri, ya gimana mau dipikirin apa kan? Tapi kalau kaya bersyukur, dengan kekayaannya ini manfaat, membangun peradaban, membangun sekolah, pesantren, yatim, memberangkatkan umroh, haji, membangun peradaban dunia dengan kekayaannya menjadi manfaat. Makanya bukan masalah kaya miskinnya, tapi carilah rezeki yang halal. Menjemput rezeki yang halal itu ibadah, menjemput rezeki yang halal itu jihad. Tapi yang haram sengsara, yang haram celaka. Coba sederhananya, saya baru ngelihat konten ini dari ustadz, dari kiai. Dia menjelaskan, nah itu orang yang akibat makan harta riba bukan di dunia, tapi ketika dikubur. Ceritanya nyata nih Bu, nanti saya kirim dari ke grup Al-Kohar. Jadi dia menceritakan ada seorang kepala cabang bank konvensional, pokoknya nggak disebutin banknya, pokoknya konvensional itu bank selain syariah, bukan bank syariah. Nah dia meninggal, dia mati. Kemudian ada masalah, kuburannya salah, di pekuburan di makam itu harus dipindahin. Hanya beberapa jam, ketika digali lagi kuburannya, ternyata kuburannya hangus, jenazahnya hangus.
Padahal nggak ada api, hangus kebakar. Orang pada kaget, siapa ini mayatnya? Kepala cabang bank konvensional, sering makan harta riba. Padahal dia rajin sholat, rajin sedekah, ibadah haji, ibadah umroh, karena dia makan harta yang haram. Riba itu, Bu, ya itu kan haram. Man akala luqmata min haram lan tuqbal salatu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap dari yang haram, Allah tidak terima ibadahnya 40 hari 40 malam. Itu sesuap. Riba salah satunya. Salah satunya riba. Itu terjadi, Bu. Kejadian nyata. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang memakan harta riba sama dengan menjinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kalau ibu ke bank, pasti yang ditanya nama ibu dan nama orang tua ibu. Namanya ibunya kan? Nah itu laki-laki ditanya begitu karena dia menjinahi ibu kandungnya sendiri. Nah itulah yang terjadi. Makanya hijrah nih tahun baru Islam dari bank konvensional ke bank syariah. Hijrah dari riba ke yang halal. Makanya saya punya komunitas bisnis tanpa riba, namanya Kabita, gitu kan. Saya sering ngumumin tuh di Albun Salim, setiap hari Kamis ada pelajaran supaya kita hijrah dari riba ke yang halal. Alhamdulillah nggak ada yang datang dari alkohol. Ya, padahal saya sering ngumumin di grup ya. Setiap hari Kamis di Kolbun Salim ba'da zuhur sampai asar. Insya Allah kalau yang mau ikut, namanya komunitas bisnis tanpa riba. Hijrah dari riba ke yang halal. Itu, Bu, ini penting, Bu. Sebab banyak orang tanpa sadar hidupnya selama ini dari hasil riba. Riba sama aja dengan penipuan. Riba sama aja dengan korupsi, maling, mencuri. Ya, Bu. Nah, kalau dulu namanya bangke, bank keliling, pernah dengar? Kalau sekarang namanya pinjol, pinjaman online. Ada orang sampai bunuh diri, Bu, gara-gara terjebak pinjol. Pernah nggak dengar ya? Punya anak satu masih kecil, ya Allah, gantung diri gara-gara terjebak oleh pinjol. Sebab itulah setan. Semua yang haram pasti sengsara. Semua yang haram pasti celaka. Semua yang haram pasti Allah murka. Ini kan masalah kita mau dapat murka apa dapat cinta. Kalau dapat cinta, tinggalkan yang haram. Yuk jadi orang yang juhud. Apa juhud? Meninggalkan dunia. Juhud, dunia bukan di tangan. Apa dunia itu di tangan, bukan di hati. Ya, bukan di hati. Jadi boleh kaya? Boleh. Boleh kita terkenal? Boleh. Boleh kita jadi punya jabatan? Boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Zolim. Yang tidak boleh itu adalah serakah, tomak, seperti Qorun. Kenal Qorun, Bu? Ditenggelamkan Allah di bumi, dipendam. Makanya kalau orang menemukan harta di daratan namanya harta karun. Qorun namanya itu dulunya. Karena Qorun itu harta kaya sekali. Saking kayanya, itu pintu kunci rumahnya, tempat emas berliannya dibawa oleh 70 orang. Saking gede kuncinya, apalagi gudangnya. Kuncinya segede gitu, apalagi gudangnya, apalagi isinya. Saking kaya-kayanya, mungkin paling kaya di dunia, namanya Qorun. Tapi ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa? Karena serakah, karena bahil bin pelit alias medit, buntut gasiran, pantat puding, bol nontot. Itulah saking banyaknya. Itulah Qorun. Ya, ya, Bu, ya. Ada nggak yang begitu? Na'udzubillahi min. Nah, makanya ditenggelamkan. Firaun ditenggelamkan juga di lautan. Kenapa? Dia punya jabatan zolim. Dia punya jabatan zolim. Buktinya zolim, MBG, maling bertopeng gizi. Udah ditangkap tuh ya. Satu hari korupsinya 1 miliar. Kalau 100 hari 100 miliar. Itu yang ketahuan, Bu. Yang ketahuan banyak banget. Itu namanya korupsi berjamaah, korupsi sistematis. MBG yang sekarang Ibu nikmatin. Coba kalau dari
Itu kan bukan gratis Bu, itu uang pajak kita. Udah 10.000 triliun hutang Indonesia. Sekarang makanya BBM naik, hidup susah. Dolar sampai 18.000. Dulu Pak Harto ditugulingkan hanya gara-gara dolar cuma 12.000 apa ya. Ini udah 80.000 sudah diguling-gulingin juga ini. Iya, itu yang ibu pilih tuh Bu. Ya. Makanya dosa dunia akhirat tuh salah milih, dosa dunia akhirat. Makanya kalau milih itu ikuti ulama, dengerin kata ulama. Akhirnya beginilah negeri kita, makin terpuruk, makin nusuk, makin susah hidup kita. Nah, jamaah rahimakumullah, juhud itu artinya meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dia punya dunia, dunianya di tangannya, kayanya, jabatannya, dan populernya, bukan di hatinya. Maka Allah cinta. Kalau Allah cinta, doa mustajab. Kalau Allah cinta, bahagia dunia akhirat. Keluarganya sakinah, keturunan soleh dan solehah. Makanya saya salut ada tukang beca, anaknya sekarang calon profesor di Inggris. Hebat tuh, pinter, cerdas. Saya kemarin di Bandung 3 hari 2 malam, ya, ketemu dengan wanita cantik, cerdas, profesor, umuran 40 tahun. Kalau wanita cantik kaya biasa, tapi kalau cantik, cerdas, pinter, profesor itu jarang. Ya, alhamdulillah. Walaupun jam 10 kita ngantuk-ngantuk karena yang ceramahnya dia nggak ngantuk akhirnya. Iya, pinter, umur 40 tahun udah profesor. Allahu Akbar. Mulai hebat banget ya. Nanti di Kebun Salim juga ada yang ceramah profesor. Alhamdulillah. Gini-gini teman saya profesor mulu. Berapa teman saya, misalnya Kiai Haji Khalil Nafis yang sering di TV itu satu kelas. Kemudian Kiai Haji Profesor Tolabi, Allah Akbar, banyak profesor. Ya, ya. Kenapa? Itu tingkatan ilmu Bu. Makanya kalau bisa anak kita ada, cucu kita ada yang profesor, minimal hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di antara kita punya cucu yang hafal Quran. Nggak usah lah macem-macem, yang penting hafal Quran aja. Alhamdulillah anak saya 2 orang sudah hafal Quran. Anak pertama dan anak kedua. Anak pertama sekarang sudah SAG, Sarjana Agama Al-Hafiz. Alhamdulillah anak kedua sudah hafal Quran, sebentar lagi akan wisuda. Nah, ketiga keempat beda nanti jurusannya, sengaja. Insya Allah harus dicetak Bu. Bagaimana? Kan ada pesantren, ada hulu-hulu Quran, ada pesantren di mana, banyak kan ya. Supaya nanti dia akan menyelamatkan kita. Kita nggak hafal Quran, yang penting anak kita hafal Quran. Kita nggak hafal Quran, cucu kita lah. Kalau nggak bisa anak, cucu. Nggak hafal cucu, cicit lah ada yang hafal Quran. 1 orang hafal Quran di keluarga kita, 7 orang diselamatkan masuk surga gara-gara dia hafal Quran. 7 keturunan tuh Bu. Makanya anak saya Paza itu disuruh sama gurunya, coba Paza cari 7 ke atas nama almarhum orang tua sampai apa, kalau bapak, kakek, ke atas apa lagi namanya? Di atas kakek ada 7 lah, 7 ke atas. Kenapa? Karena 7 keturunan itu mendapatkan syafaat dari orang yang hafal Quran. Tuh enaknya Bu. Makanya harus ada yang hafal Quran ya Bu ya. Insya Allah. Yang paling gede pahalanya Pak Haji Robert. Semua yang hafal Quran kan diumrohin gratis. Gede juga pahalanya. Nggak hafal Quran nggak apa-apa. Yang penting dia ngasih dana untuk hafal Quran, sama aja tuh ya. Insya itu nama juhud. Juhud itu artinya orang yang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dia memiliki dunia tapi tidak dimiliki dunia. Apa kata Nabi? Wajhad fi ma indan nas ibukun nas. Maka kalau ingin dapat juhud kepada Allah, Allah cinta dengan dunia. Juhud dengan manusia, manusia pun cinta. Ya, manusia itu suka kepada orang yang juhud, orangnya pemurah, orangnya dermawan, orangnya senyum, salam. Makanya ada 5 S yang diajarkan Agim dulu kan. Ketemu orang 5 S. Apa pertama? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu orang yang juhud Bu. Orang yang juhud itu. Ketemu orang yang juhud itu nggak pernah dia, walaupun banyak masalah, utangnya bejibun, dia senyumin aja. Insya Allah. Kira-kira kita bisa nggak Bu?
Nah, juhud itu senyum. Ketemu orang nyapa, jangan seperti kedobong pisang. Tahu kedobong pisang? Nggak pernah apa namanya tuh? Ya jalan-jalan lah gitu. Nggak pernah negor. Yang ketiga salam, ucapkan salam. Salam itu doa. Kemudian sopan. Ya sopan kepada yang tua, dimuliakan, dihormati, kepada yang muda disayangi. Lalu santun. Perilakunya santun. Baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Itu namanya sopan santun. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Ya, bolak-balik gak apa-apa lah. Itu orang yang juhud, maka manusia akan cinta. Orang yang juhud, manusia akan cinta. Demen orang-orang begitu. Walaupun kepada musuh sekalipun, dia akan dicintainya. Rasulullah, Bu, itu orang kafir yang dulu benci, jadi masuk Islam. Kenapa? Karena beliau akhlaknya al-azim. Ketika itu Rasulullah mau sholat nih, kan pernah saya sampaikan ya, mau sholat ke Masjidil Haram selalu dihina, dilempari batu, lempari kotoran manusia, dicaci maki. Suatu hari nggak ada yang menghina, nggak ada yang caci maki. Nanyalah Rasulullah, mana orang yang suka menghina saya? Orang itu sakit, Rasul sakit. Lalu apa Rasulullah? Dia datang kepada orang itu, orang Yahudi itu, dia doain, dia obatin. Allah, orang itu ngomong, ya Muhammad, engkau setiap hari saya hina, saya caci maki, saya lempari batu, lemparan kotoran manusia. Tetapi ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali menjenguk saya. Saya sakit kalau pertama kali mendoakan saya. Saya sakit kalau pertama kali ngobatin. Mulai saat ini ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlaknya yang luar biasa oleh Rasulullah SAW. Kira-kira bisa nggak tuh kita, Bu? Belum nyampe. Mau ngaji ada yang ngeludahin. Orang itu sakit, diapain, Bu? Mau ke Al-Kohar ada yang ngelemparin. Apa, Bu, yang Ibu lakukan? Dia itu sakit, mampus loh, mampus, mati dalam begitu. Itulah kita masih susah. Itu namanya akhlak yang azim, yang sangat agung. Ya, hadisun hasan. Setengah jam lagi, satu hadis lagi ya. Hadis yang berikutnya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat. Al hadisus sadi wasalasun. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'id Sa'di bin Malik bin Sannan, dari Abi Sa'id dari Abi Sa'id Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Hudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la dororo wala diror, la dororo wala diror, tidak boleh memberikan bahaya, mudorot yang tanpa sengaja, wala diror, dan tidak boleh memberikan mudorot atau bahaya dengan sengaja. Ya, dororo itu tidak sengaja, diror sengaja. Hadisun hasanun rawi Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan wa rahu Malik fil Muwatta mursalan an Amrin bin Yahya an Abi Anir Nazir Salam faswa Aba Sa'id wa turkun yukhawin ba'du wa ba'dun. Itu jalan yang saling menguatkan. Sebagian ini inti ada satu aja hadisnya. Baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus sani wassalasun. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'id Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Hudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la dororo, tidak boleh memberikan madarat, tidak sengaja, wala diroro, tidak boleh memberikan madarat dengan sengaja. Nah ya Bu ya, itu aja hadisnya ya. Mari kita lihat penjelasannya. Hadisnya singkat. Kalau ini hanya penjelasan
sanad atau rohu hadisnya. Ilmu hadis itu ya, itu buat orang-orang yang sekolah atau yang kuliah atau yang pesantren. Intinya hadis ini dari Abu Sa'id Sa'di bin Malik oleh Sinan Al-Hudri, yaitu wala dororo wala diror. La dororo, tidak boleh memberikan bahaya dengan sengaja, tidak boleh memberikan mudarat dengan sengaja. Contohnya ya, ibu gibah dengan sengaja, ibu fitnah dengan sengaja, apalagi sambil ngambil haknya orang lain dengan sengaja, mencuri, merampok, mengkorupsi, itu sengaja. Itu pokoknya semua yang membahayakan orang lain dengan sengaja diharamkan oleh Allah. Tidak boleh, namanya tidak boleh haram, tidak boleh dosa, tidak boleh neraka, tidak boleh adalah Allah murka. La dororo, tidak boleh memberikan mudarat. Ya, apapun yang kita alami berilah manfaat. Maka dalam hadis lain, khairun nas anfa'u linnas. Orang yang baik, terbaik orang yang bisa memberikan manfaat. Kalau kata Al-Quran, nah, dalam hadis Nabi juga ada Al-Quran, al-mu'minul apa? Kan nahl. Mukmin itu seperti lebah, seperti tawon. Ada 4 ciri lebah, ciri tawon. Yang pertama apa, Bu? Yang dimakan selalu saripati bunga. Pernah nggak ada lebah tawon makannya tahu, tempe, bajigur? Nggak ada. Bakso, soto, gorengan, nggak ada. Lebah itu selalu makan saripati bunga. Apa maknanya? Orang beriman makannya selektif, yang halalan toiban, halalan toiban, halal dan baik. Ada halal yang nggak baik, Pak Ustadz? Ada halal nih, misalnya minuman es atau minuman yang manis, itu halal nggak? Halal, tapi tidak baik. Ya, makanya kata Jainul Akbar itu ada 6 putih harus dikurangi, bukan nggak boleh dikurangi, halal tapi tidak thayyib. 6 putih. Pertama, nasi putih. Kedua, gula putih. Ketiga, tepung warna putih, kan tepung terigu, tepung sagu, itu nggak boleh, kurangi. Nasi putih juga kurangi, kalau bisa ganti nasi merah atau nasi hitam. Saya pernah makan nasi hitam tuh, itu sehat tuh nasi hitam, mau mahal harganya puluhan ribu, beda dengan nasi putih. Bukan nggak boleh, Bu, kurangi, apalagi yang udah umurnya 50 tahun ke atas, karena penyakit diabetes itu ternyata bukan hanya dari minum manis-manisan, tapi juga dari makan nasi. Makanya apalagi sekarang, zaman sekarang bukan kayak dulu. Kalau dulu emak-emak kita masak, ibu-ibu udah ngalamin kan, dulu masaknya pakai apa, Bu? Dangdut. Kalau sekarang colokin, udah colokin, dibiarin, airnya panas terus, enak emang, tapi itulah sumber penyakit diabetes. Itu, Bu. Boleh masak dengan dicolokin, tapi dibuka, biarin aja dingin. Enggak, kalau mau diangetin, didangdang lagi di bawahnya air. Itu nasi putih bukan nggak boleh, dikurangi, halalan tapi tidak thayyib. Zaman dulu kan orang kan kenapa sehat-sehat? Makannya, tadi saya tuh di Masjid Nurul Jihad makannya serba rebus. Ya, ada telur rebus, pisang rebus, jagung rebus, ubi rebus, singkong rebus. Rebus sehat itu, Bu. Itu kan zaman-zaman dulu kan. Nenek-nenek kita sampai umur panjang-panjang, sehat-sehat. Kenapa? Karena makanan yang serba rebus. Kalau sekarang kan penggorengan aja dimakan. Kalau yang gorengnya ibu-ibu sehat, kalau gorengan minyaknya udah campuran, udah berkali-kali. Ada tuh ya, ibu beli gorengan di tukang gorengan, itu minyaknya udah hitam banget. Itulah sumber penyakit. Kenapa ada kanker? Kenapa ada penyakit macam-macam? Karena minyaknya itu, Bu, nggak sehat. Gorengan sehat, boleh gorengan, tapi minyaknya diganti setiap menggoreng. Cuma kan mahal, Ustaz. Itu urusan mahal mah.
berobat malah lebih mahal daripada. Iya. Yang kedua apa? Gula putih, gula pasir itu Bu sumber penyakit. Itu Bu hati-hati, jangan, boleh tapi kurangi. Minum teh manis kurangi, lebih baik air putih hangat. Ya Bu ya. Yang manis-manis, kenapa sekarang anak-anak SMP ada yang udah cuci darah? Iya Bu, anak SD cuci darah. Ya Allah, dulu cuci darah kan udah kayak nenek. Ini masih punah anak SMP karena minumannya ale-ale apa itu yang manisnya itu luar biasa. Enak memang, cuma hancurnya ini di sininya, di ginjalnya hancur. Minuman saya itu ya, Bu, minuman saya itu air zam-zam itu sehat. Air kelapa, apalagi kelapa hijau itu sehat. Setiap hari saya selalu minum air, hampir setiap hari. Air kelapa, tanpa apapun, tanpa gula. Air kelapa, apalagi kelapa hijau itu sehat. Kenapa sehat? Bayangkan itu air mukjizat, air ada di atas, karena ada di atas kan, makanya sehat air kelapa. Oh, setelah dengar ini ibu sering air kelapa nih ya, sehat Bu. Mau kelapa muda, mau kelapa tua, yang penting air kelapa itu sehat. Tuh, makanya tuh air kelapa tuh ada sering ngasih air kelapa, kadang-kadang berapa plastik itu air kelapa, ada kan jual kelapa tuh airnya. Saya bilang gini, Bu, tolong airnya jangan dibuang, buat saya aja, karena dia kan sering tuh kelapanya dijadikan santan atau apa tuh ya, air kelapanya dibuang, jangan dibuang, buat saya aja. Jadi air kelapa, mau kelapa muda mau kelapa tua itu sehat, langsung diminum sehat. Itu minuman paling sehat setelah zam-zam, air kelapa. Kalah sama air mineral tuh kalah. Kenapa sehat? Keadaannya di atas, bayangkan airnya. Air Allah, ciptaan Allah langsung, nih air ini masih kalah Bu dibandingkan air kelapa. Apalagi makanya kalau pengen ibu punya penyakit meriang, kelapa hijau aja obatnya, sembuh insya Allah, yakin. Tuh, jadi ganti Bu air gula pasir dengan gula Jawa. Nggak ada gula Jawa, ya gula Sunda lah. Ya, apalagi yang putih lagi, tepung-tepungan sama sagu-sagu. Kurangi, jangan banyak-banyak. Kurangi, itu disitulah gorengan. Ya, kalau orang tahu makan gorengan itu tidak sehat, dia akan meninggalkannya. Iya, kalau kita, apalagi Ramadan, kalau nggak ada gorengan, nggak ada lontong, bukan buka puasa namanya. Udah jadi tradisi, kalau buka puasa pasti ada lontong dan gorengan. Coba gantilah dengan yang rebus-rebusan, insya Allah jadi sehat. Apalagi putih, apalagi Bu? Macam-macam. Apalagi tuh yang putih? Pokoknya yang putih kurangin, ada 6, saya lupa tuh ya. 6 putih itu dikurangin, bukan nggak boleh, halalan tapi tidak thayyib. Makanya banyak penyakit gara-gara hal itu, ya Bu ya. Kemudian apalagi? La dororo, yang bisa memberikan mudorot, halalan thayyiban, makanan, minuman, ya, yang bisa memberikan mudorot baik bagi diri kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, dan sekitar kita, yang tidak ada manfaatnya. Nauzubillahi min zalik. Misalnya kumpul-kumpul kerjaannya ngerumpi, kumpul-kumpul kerjaannya gosip, kumpul-kumpul kerjaannya, nah itu yang berbahaya buat iman kita. Ini Bu, cerita sederhana nih, ini mungkin bahasanya berat, saya memudahkan aja. Ada namanya energi dalam diri kita, energi positif, ada energi negatif. Makanya kalau ibu lagi sedang gosip, lagi dibicarain, ini saya lagi diomongin misalnya sama ibu, alhamdulillah tuh, terima kasih, harusnya kita kasih hadiah. Kenapa? Karena energi positif itu ke kita semua ibu itu. Energi dia jadi orang baik semuanya buat kita. Tapi dosa kita, energi negatif kita diambil oleh dia. Itu. Kira-kira begitu. Kalau orang sedang ngomongin orang lain, energi positif di kita diambil oleh dia, energi negatif dia diambil oleh kita yang gosipin. Makanya kenapa haram hukumnya gosip? Karena dia sedang memberikan tuh dosa-dosanya buat kita, kita sedang memberikan pahala buat dia. Kira-kira rugi gak Bu? Rugi banget, rugi banget. Sama rezeki itu, rezeki kenapa mudah? Ada rezeki seret. Di antaranya penyebabnya adalah sibuk dengan aib orang lain. Maka rezekinya diseret.
Tapi kalau kita sibuk dengan diri sendiri, maka rezeki jadi lancar. Insya Allah. Sama seperti rumah. Kalau rumah, di dalam rumah itu banyak sampah, banyak kotoran, piring masih kotor, itu malaikat rahmat tidak akan masuk. Makanya kalau ibu mau tidur, jangan sampai ada piring, gelas yang kotor, cuci. Kalau ada sampah, jangan di dalam, di luar. Ya, jangan sampai ada yang berantakan. Ini kadang-kadang saya pernah ke rumah seseorang, celana dalam ada di kamar, ada BH, ada di ruang tamu. Astagfirullahaladzim. Udah nggak rapih, nggak bersih lagi, bau lagi. Rumah yang bau, rumah yang kotor, rumah yang itu malaikat rahmat tidak akan masuk. Rezeki jadi seret. Jadi penyebab rezeki itu diantaranya adalah rumahnya kotor. Ada orang yang males, saking malesnya itu dibiarin aja itu piring, yang kotor-kotor sampai baju pun masuk di rumahnya gitu. Ya rezeki tidak akan masuk ke rumahnya, malaikat rahmat tidak akan berkah hidupnya. Makanya baiti jannati, kata Rasulullah, rumahku ada surgaku, rumahnya bersih. Jadi kalau ibu mau tidur ada piring kotor, bersihin dulu bu, jangan tidur dulu. Itu energi rezeki akan susah kalau ada banyak yang kotor, banyak yang sampah di dalam rumah. Ya, mudah-mudahan dengan tausiah ini rumah kita jadi bersih, nyaman, insya Allah. Nah, apalagi wala diroro, tidak sengaja juga nggak boleh, haram hukumnya. Sengaja tidak boleh, apalagi sengaja. Tidak sengaja pun hukumnya dosa. Tidak sengaja, contoh tidak sengaja nih, gosip yang paling kecil dosanya. Ibu nggak ngomong-ngomongin orang, cuma hatinya cuma ngomong begini, ini ibu ya, ini ibu itu tuh, mpok itu tuh pakaiannya nggak matching sama jilbabnya, warnanya hijau, dunya merah. Dia bicarain, nggak ngomong, cuma di hati, itu juga udah dosa bu. Itu namanya apa? Ghibah sirriyah namanya. Ghibah sirriyah itu dia gosip pada dirinya sendiri. Makanya kalau ibu ada perasaan begitu, coba langsung istighfar, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz. Itu lagi begitu tuh, energi positif ibu diberikan kepada dia, energi negatif dia diambil oleh kita. Kira-kira rugi nggak? Rugi. Makanya rezekinya mampet, seret gara-gara seperti itu. Nauzubillahimin. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita jangan memberikan bahaya baik kepada diri, keluarga ataupun orang lain. Sebab orang beriman, orang yang beriman manfaat. Yang kedua, lebah itu apa? Yang dimakan selalu saripati bunga. Kemudian dimanapun dia hinggap, tidak ada dahan yang patah. Orang beriman dimanapun dia berada berikan manfaat. Saya ke Bandung 3 hari 2 malam. Alhamdulillah. Kalau saya kan selalu 5 waktu ke masjid. Kecuali terpaksa di musola tetap berjamaah. Saya cari masjid tuh. Karena saya keliling aja subuh-subuh gelap-gelap nyari masjid gimana. Uniknya, tapi memang saya salut gitu. Itu 2 masjid sholatnya tidak pakai kunut. Karena memang di sana Muhammadiyah. Saya tanyakan kepada teman, ini kenapa di sini kok nggak ada yang pakai kunut? Di sini Muhammadiyah Ustadz. Oh iya pantesan. Tapi salutnya apa? 3 baris minimal. Kadang 2 baris, ini segini penuh 3 baris. Ya Allah. Lebih baik nggak pakai kunut 3 baris barisan sholat subuh daripada pada kunut cuma 2 orang yang sholat subuh. Ya kan? Lebih baik begitu. Iya, daripada memperebutkan kunut, tidak kunut. Ya kan itu jamaahnya penuh. Sholat subuh penuh, Masya Allah. Jadi indah gitu, nyaman gitu. Allahu Akbar. Ya di Bandung sana menikmati sholat subuh berjamaah. Nikmatnya begitu Pak. Jadi kalau kita itu, kata Rasulullah, mu'allaqun fil masajid. Hati orang beriman itu selalu terpaut dengan masjid. Jadi kalau ibu punya suami, punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, tolong diusahakan 5 waktu selalu ke masjid. Selalu ke masjid, usahakan. Sebab itulah pusat keberkahan. Seorang suami yang ke masjid, seorang ayah, seorang anak yang ke masjid, ibu dapat berkahnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra? Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna
haulahu, orang yang selalu keliling dari masjid ke masjid, sholatnya berjamaah di masjid ke masjid, maka Allah berikan keberkahan. Keberkahan buat dirinya, keluarganya, dan lingkungannya jadi berkah. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu punya anak laki-laki yang selalu ke masjid ya Bu ya. Tolong sampein. Ya, jadi kalau ada punya suami, punya anak laki-laki yang masih sholat di rumah, beliin mukena yang warna pink. Karena jadi wanita yang solehah, laki-laki yang solehah. Insya Allah dia buru-buru langsung ke masjid. Ya Bu ya. Ya, jadi dapat berkahnya, yang penting dapat berkahnya mama, ya, karena suaminya rajin ke masjid. Yang ketiga, nahal itu apa? Tawon itu apa tadi? Yang dimakan selalu sari teh bunga, yang sekarang dikeluarin sekarang. Yang dikeluarkan tawon apa Bu? Selalu madu. Apa artinya? Memberikan manfaat. Makanya kalau ibu-ibu ditanya mau di madu apa diracun Bu? Jawabnya apa? Bingung jawabnya Ustadz. Mau di madu nggak mau diracun apalagi, bingung, kejebakan jawabannya. Maksudnya minum madu itu sehat, orang yang minum madu sehat, bermanfaat, ucapannya bermanfaat, tingkah laku bermanfaat, itulah madu memberikan manfaat. Kemudian yang keempat, jangan sekali-kali kita apa, ganggu tawon. Kalau diganggu tawon akan apa dia? Akan nyengat, walaupun kemanapun lari kita dikejar. Itulah tawon. Makanya jadilah kita sebagai tawon yang dimakan selalu yang baik-baik, yang dimanapun tinggal bermanfaat, tidak ada dahannya yang patah, yang dikeluarkan selalu madu manfaat. Dan tawon itu insya Allah jangan sekali-kali ganggu akidahnya, imannya, karena dia akan bergerak melawannya. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan dua hadis ini kesimpulannya sekarang. Hadis yang ke-31 tentang juhud. Juhudlah kepada dunia, maka Allah cinta. Juhudlah dengan manusia, maka manusia akan cinta. Kesimpulan yang kedua, yaitu kita tidak boleh memberikan bahaya, mudarat, baik tidak sengaja ataupun sengaja. Berusaha jangan sampai memberikan mudarat, memberikan bahaya. Jadilah orang yang bermanfaat. Kalau kita bermanfaat, insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat, dan dibahagiakan Allah dengan ridhonya dan surganya. Amin. Bi barakati wa karamati wal mujid. Suratul Fatihah.